lagi sama Nadia di Bumiku 1. Nah Sobat Bumi, kalau episode sebelumnya ini kita adalah aksi polisi Sungai Wonosalam di Jombang, kali ini bakal ada yang lebih menarik lagi nih. Ya pastinya dong dari Sobat Bumi kita, yaitu sebagai detektif hutan beji di Jombang, Jawa Timur, pastinya nggak kalah menarik dan nggak kalah seru. Ya Sobat Bumi, apalagi hutan ini tadinya merupakan hutan yang terlantar. Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana ya, tetap di Bumiku 1. Sobat Bumi pernah punya pengalaman menjelajah ke hutan? Wow, salut deh kalau sudah pernah ke sana. Hutan seperti apa yang dikunjungi? Hutan lindung, suaka alam, atau hutan produksi? Udara segar dan rimbunnya pepohonan pasti menjadi sajian utama ya saat menjelajahi hutan. Hal ini otomatis Sobat Bumi, karena pepohonan di hutan memiliki fungsi mesin alami penghasil oksigen dan penyerap karbon. Pepohonan yang terjaga baik serta ekosistem hutan yang mendukung ternyata memberikan bonus fungsi lagi, yaitu sebagai daerah resapan air dan penahan erosi tanah. Sobat Bumi, Indonesia hingga kini tercatat memiliki 130 juta hektar luas hutan menurut Departemen Kehutanan. Hutan terluas ada di daerah Papua, lalu Kalimantan. Luasan hutan ini terdiri dari hutan suaka alam, hutan lindung, dan hutan produksi. Eits, tapi masih terselip loh, ada juga hutan yang terlantar. Padahal kondisi dan fungsinya masih bisa dimanfaatkan, bahkan menyimpan sumber mata air plus menjadi tumpuan masyarakat sekitar. Hutannya yaitu beji di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Untungnya masih ada yang peduli dengan hutan ini, bahkan membangunnya menjadi laboratorium alam. Kegiatan peduli kelestarian hutan ini diberi nama Detektif Hutan. Sejauh mana ya serunya kegiatan ini? Simak ya Sobat Bumi. Ya Sobat Bumi, mau tahu lebih dalam kan apa sih detektif hutan ini? Ya, aksi lingkungan ini diusung oleh Sobat Bumi kita yaitu Imam Mahfud. Penasaran kan kira-kira apa ya yang membuat Sobat Bumi kita ini tertarik? Langsung aja yuk saksikan obrolannya dengan Imam Mahfud. Jadi nama saya Imam Mahfud, saya dari Sekolah Madrasah Aliyah Pasar. Saya Young Change Maker angkatan tahun 2011. Proyek yang saya tekuni saat ini itu adalah menjadikan hutan sebagai sarana belajar untuk orang-orang untuk mengetahui tentang vegetasi hutan dan juga mengerti tentang pelestarian hutan dan mata air. Jadi detektif hutan itu adalah kumpulan anak dari Madrasah Aliyah Pasar yang ingin melestarikan hutan. Terus di situ juga kegiatannya kita itu pertama adalah identifikasi tanaman. Setelah identifikasi tanaman dan juga identifikasi mata air, setelah itu kita memberikan plakat-plakat ke setiap pohon yang sudah kita identifikasi terlebih dahulu. Dan juga mencari kegunaan daripada pohon itu sendiri. Karena gini, dulu itu kita juga sering main ke sini. Dulu itu banyak sekali pohon jirek di pinggir-pinggiran hutan. Tapi setelah kita ketika kita SD itu, setelah kita naik ke bangku sekolah SMA, itu kita kesini lagi ternyata sudah banyak sekali pohon jirek yang hilang. Jadi kita berinisiatif gimana caranya untuk melestarikan tidak hanya pohon jirek itu sendiri, tapi juga hutan yang ada di sekitar. Karena juga kita tahu sebagian juga orang memanfaatkan mata air yang ada di sekitar hutan beji. Prosesnya awalnya sih kita di kelas itu sama guru pembimbing diterangkan tentang hutan pada saat saya kelas 1. Terus di situ setelah menerangkan hutan, guru mengajak kita ke hutan beji ini. Jadi di sini kita mengetahui ternyata hutan yang ada di buku itu tidak sama dengan apa
hutan yang ada di hutan beji kayak gitu. Nggak samanya di hutan di buku itu kan hutan di dalamnya itu ada gini luasnya, berapa luas, terus ada hewannya segini. Ternyata tidak sama dengan di sini. Di sini hutannya cuma 8 hektar. Terus di dalamnya ada mata air dan cuma ada hewan asli di situ cuma kera ekor panjang. Jadi kan tidak sama dengan apa yang di buku gitu. Terus guru pembimbing itu mempunyai inisiatif. Inisiatifnya dia adalah mengajak kita untuk melestarikan hutan. Yang terlibat awalnya siswa madrasah sama guru pembimbing. Setelah itu kita adain inventarisasi hutan. Setelah kita mendapatkan hasil, kita ajukan ke kepala sekolah. Jadi kepala sekolah menyetujui kegiatan kita dan sangat mendukung sekali kegiatan kita. Karena kalau menurut saya anak muda itu lebih, jadi kita kalau masukin kayak opini-opini itu mereka lebih tanggap. Dan juga kenapa juga anak sekolah, karena di situ anak sekolah itu tempat mereka berkumpul, tempat kita berbicara, tempat kita ngobrol-ngobrol kayak gitu. Jadi kita manfaatin media itu untuk mensosialisasikan tentang pentingnya menjaga hutan dan mata air. Gimana Sobat Umi? Seru kan obrolannya? Wah, kayaknya udah penasaran nih ya, pengen lihat aksinya Sobat Umi kita dalam mendeteksi hutan beji di Jombang. Apalagi nih Sobat Umi, tadinya hutan ini merupakan hutan yang terlantar. Padahal berpotensi banget tuh Sobat Umi, dari mata air sampai kekayaannya untuk masyarakat sekitar. Langsung aja kita saksiin di segmen Kulik-Kulik yang satu ini. Jadi kegiatan detektif hutan itu sendiri seperti ini, identifikasi tanaman. Jadi setelah kita melakukan identifikasi tanaman, kita cari tahu nama lokal. Setelah nama lokal kita ketemu, baru kita kembali untuk mencari nama-nama latin beserta kegunaan. Setelah kita selesai dan mendapatkan nama lokal dan nama latin, kita juga membuat plakat-plakat seperti itu, kita buat sendiri di sekolah. Jadi setelah kita buat, setelah selesai kita tempelkan ke masing-masing pohon yang sudah kita identifikasi. Jadi teman-teman ini lagi mengukur diameter pohon yang kami identifikasi sekarang adalah pohon pucung. Jadi pohon pucung ini nama lainnya adalah kluwek. Biasanya itu dimanfaatkan oleh orang sekitar sebagai bahan baku untuk membuat rawon. Selain itu pohon ini juga menurut hasil pengamatan kita itu juga bagus untuk penopang sumber mata air. Jadi ini adalah salah satu kegiatan kita memasang plakat yang sudah memasang plakat pohon di pohon-pohon yang sudah teridentifikasi. Ini pohon pekoso, dan di sana setelah kita menemukan dan mengetahui nama pohon lokalnya, jadi kita pulang terus memasang plakat-plakat pohon seperti ini. Tidak hanya pekoso, kita juga memasang plakat-plakat yang lain seperti di sana ada jabon. Jabon ini adalah salah satu tanaman produksi, namun di sini tidak boleh ditebang karena menurut kepercayaan di sini karena melestarikan mata air, jadi tidak boleh ditebang. Jadi ini namanya adalah pohon sentul. Sentul ini mempunyai ciri-ciri daun yang menjari dan juga warnanya itu hijau gelap, dan di pupusnya berwarna hijau muda. Pohonnya bisa kita lihat seperti ini. Pohonnya dari luar berserat kasar dan dia mempunyai bunganya itu berwarna kuning dan orange. Jadi pohon ini itu namanya pohon jire. Pohon jire ini memiliki buah yang bisa dimakan sebenarnya, tapi di sini kebanyakan dimakan oleh kera ekor panjang. Dan di dalamnya bisa kita buka, ini dalamnya putih dan rasanya itu masam. Ini adalah pohon soko. Jadi mayoritas di hutan beji ini sekitar mata air itu ada ditumbuhi pohon soko ini. Jadi dia mempunyai daun yang panjang dan warnanya hijau muda. Ini adalah pohon aren, masih masuk dalam suku palem-paleman dan dia mempunyai daun yang menyirip.
Selain itu, pohon aren ini juga mempunyai komoditi ekonomi yang cukup tinggi dan juga dia adalah salah satu penjaga daripada mata air, karena di dalam pohon aren itu dia banyak menyimpan air. Itu kita tahu karena selama kita observasi, kita tidak hanya datang ke hutan ini, kita juga datang ke hutan-hutan lain. Jadi kita bandingkan di situ ada pohon apa saja. Dan di situ kita menemukan mayoritas sumber mata air di sekitar Pangkulungan itu adalah pohon aren. Jadi ini ada salah satu dari keragaman juga pohon santenan. Jadi di sini dia memiliki tingginya itu lebih dari 25 meter dan mempunyai daun lonjong berwarna hijau muda. Jadi ini adalah pohon kemiri. Pohon kemiri ini juga memiliki buah seperti ini. Buahnya itu biasanya dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai bumbu dapur. Selain itu, pohon kemiri ini juga salah satu pohon yang juga ikut menyuplai air di sumber mata air, karena kita pernah melihat pohon kemiri itu mengelilingi sumber mata air yang ada di dusun Mendiro. Jadi ini adalah salah satu sumber yang ada di hutan Beji. Terlihat dari bawah tanah itu muncul seperti gelembung-gelembung yang langsung memancarkan mata air. Sekitarnya juga ditandai dengan banyaknya pohon-pohon besar seperti di sini pohon kluwek, dan juga tanahnya sekitar mata air itu lembab. Dan juga ini aliran mata air yang menuju ke masyarakat yang dimanfaatkan oleh 200 kakak, dan juga ini mengalirnya ke Kali Brantas. Jadi pipa-pipa ini adalah salah satu yang dimanfaatkan oleh warga sekitar. Jadi setelah mereka membuat tandon di tandon air sekitar mata air, lalu mereka mengalirkan air itu ke pipa-pipa seperti ini. Ini dimanfaatkan oleh 3 dusun, yaitu Dusun Dampak, Pangkulungan, dan Seranten. Yang mayoritas yang dimanfaatkan oleh orang Seranten. Sobat Bumi, saatnya info tambahan tentang hutan ya. Hutan Indonesia termasuk hutan tropis. Nah, ada lagi nih negara yang terkenal dengan hutan tropisnya selain Indonesia, yaitu adalah negara Brazil. Hutan Tijuca adalah hutan yang populer di Brazil selain Amazon. Ini dia nih, info tentang hutan Tijuca diambil dari sumber Wikipedia. Tijuca terletak di kota Rio de Janeiro. Tergolong hutan kota non-alami, yaitu artinya pepohonan di sana sengaja ditanam awalnya oleh tangan manusia. Luasnya mencapai 32 km persegi. Awalnya sebelum menjadi hutan kota, kawasan ini dulunya bekas perkebunan kopi. Lalu pada abad ke-19, Mayor Manuel Gomes Archer berinisiatif untuk membuat hutan kota ini dengan tujuan untuk menjaga cadangan air. Baru deh pada 1961, Tijuca ditetapkan menjadi taman nasional. Gak hanya diisi oleh pepohonan lebat saja Sobat Bumi, ternyata di dalamnya ada kehidupan dan pemukiman Mata Makado yang mulai bermigrasi ke wilayah ini pada tahun 1930. Selain itu banyak juga objek menarik di lokasi ini. Ada patung Chris the Redeemer, air terjun Cascatinha, Kapel Meiring, dan puncak Pedra da Gavin. Sobat Bumi, namanya juga hutan kota terbesar di dunia. Pasti punya sistem pengelolaan yang oke ya. Buktinya saat kondisi hutan ini rusak akibat bencana longsor dan hujan deras tahun 2012, langsung deh mengupayakan perbaikan. Caranya yaitu menggunakan dinding beton yang dibangun di atas batu. Ada lagi yaitu dengan metode perbaikan bioblankets atau selimut hijau. Metode ini efektif Sobat Bumi untuk daerah yang lebih curam dan rentan. Setelah melapisi tanah dengan tikar rumput, lalu ditanam tanaman jenis perintis untuk melindungi tanah dari air hujan. Zat tanaman yang ditanam otomatis akan berkontribusi membentuk lapisan organik baru. Tanaman kacang-kacangan atau polong seringkali Sobat Bumi
menjadi tanaman yang pertama kali ditanam untuk mengikat nitrogen dan menyuburkan tanah. Contoh pengelolaan yang oke juga nih, bisa ditiru untuk pelestarian hutan kita. Sobat Bumi, terus simak ya chat akhir dengan narasumber kita. Oh iya, jadi kita selama ini itu menemukan, dulu pernah ada satu kasus di Desa Mendiro itu hutannya di atas itu kan dihabisin karena illegal logging. Terus di bawah Desa Mendiro ini kan ada mata air dulunya, terus mata air ini hilang, jadi menemukan itu. Jadi di situ kita juga mulai ada kayak greget, mulai sangat semangat, itu mulai terpacu lagi di situ. Jadi kita mulai menanam. Karena hutan beji ini itu sangat vital, jadi di sekitar sini itu sangat vital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi mulai dari airnya, terus jadi di tanaman yang ada di dalamnya, misal yang bisa dimanfaatkan, bisa dijual itu. Terus juga kita mempunyai suatu gagasan, alangkah kita tidak bijaknya kita ketika kita hanya bisa memanfaatkan tanpa kita menjaga. Jadi rasanya itu juga ada rasa bangga dan juga nggak percaya gitu. Soalnya dulu kita itu nggak mengejar seperti penghargaan atau apa, kita cuma mengejar namanya melestarikan hutan dan memulihkan pohon sekitar Desa Panggeluan saja gitu. Terus itu juga ada rasa kebanggaan, oh ternyata kegiatan saya dan teman-teman itu sangat bermanfaat bagi orang sekitar, tidak hanya orang sekitar tapi juga orang bawah. Di sana kita juga bisa sharing sama change-maker lain, kita juga bertemu sama kegiatan-kegiatan lain. Jadi di situ kita juga bisa kolaborasi dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, terus juga bisa bertanya-tanya apa yang kita tidak ketahui kepada salah satu change-maker yang bertema dengan itu. Kalau change-maker menurut saya itu sebagai contoh ya, jadi saya di sini itu merasa sebagai contoh adik kelas saya gitu. Jadi sebisa mungkin saya memberi contoh kepada mereka untuk melestarikan hutan dan juga mereka ikut dengan kegiatan kita gitu. Kalau kita di sini kurang pengetahuan tentang hutan ini sendiri, jadi kita cuma sebatas tahu nama pohon, tahu mata air, cuma itu saja. Jadi kegunaan pohon, fungsi-fungsi pohon yang lain itu belum terdeteksi kayak gitu. Jadi masih kurang. Terus juga hambatannya juga dari warga yang tidak peduli seperti itu tadi. Jadi dia itu kayak tidak menghargai gitu kita berlomba-lomba menyelamatkan ekosistem hutan, tapi mereka malah ikut berburu binatang yang ada dalam hutan kayak gitu. Deteksi hutan itu saya mimpinya itu tidak hanya di hutan beji dan sekitar Pangkelungan, jadi kita juga harus bisa terjun ke hutan-hutan yang lain karena masih banyak hutan yang perlu kita lestarikan ya gitu. Terus juga pengennya hutan beji ini itu dijadikan laboratorium alam. Sobat Bumi, jadi pentingnya kita menjaga hutan dan mata air itu adalah nantinya untuk kehidupan kita sendiri. Jadi mulai dari pohon dan mata air. Tanpa pohon, tanpa daun kita tidak bisa bernafas, tanpa air kita juga tidak bisa hidup. Jadi marilah kita saling menjaga antara kita sebagai manusia dan juga menjaga dengan lingkungan sekitar kita. Jadi tidak hanya kita yang ada di hulu, tapi juga yang ada di hilir, cobalah kita juga ikut menjaga. Nanti akan ada suatu hubungan dan itu nanti akan membuat suatu perubahan yang luar biasa. Wah Sobat Bumi, seru banget ya aksi Sobat Bumi kita sebagai detektif hutan. Nah, tunggu dulu Sobat Bumi, di Bumi ke-1 kali ini ada segmen yang baru nih, namanya segmen Berita Lingkungan. Penasaran? Makanya saksiin ya! Sobat Bumi, ngomongin tentang hutan pasti nggak bisa lepas dengan pohon. Sebatang pohon ternyata bisa menghasilkan pundi keuntungan.
Orang-orang yang kreatif dan jeli melihat peluanglah yang mampu mendayagunakan pohon dengan maksimal di tengah himpitan krisis ekonomi. Tentunya tanpa merusak alam dan lingkungan. Nah, Sobat Bumi, negara yang berhasil membuktikannya adalah Italia. Pohon yang disulap menjadi rumah pohon menjadi daya tarik yang kuat loh bagi para turis untuk datang ke Italia dan tentunya mendatangkan keuntungan. La Piantata atau The Planted, itulah istilah rumah pohon yang banyak diminati warga Eropa sebagai destinasi liburan mereka di tengah krisis ekonomi yang memaksa untuk berhemat. Penggagasnya adalah Renzo Stucci, yang sekaligus merupakan pemilik rumah pohon ini. Kebiasaan saat kecil membangun banyak rumah pohon untuk bersenang-senanglah yang menjadi inspirasi besarnya. Ketika kami tiba di sini dan memutuskan untuk mendirikan perkebunan ini, kami berpikir, siapa yang akan datang ke kota kecil di mana tidak ada apa-apa untuk dilihat? Kami pikir tidak ada atau sangat sedikit. Kami berpikir tentang ide baru untuk menarik orang-orang dari Roma, karena besarnya kota itu. Untungnya aku tahu tentang rumah pohon dan ada pohon ek yang indah di antara ladang gandum ini. Segera setelah melihat pohon itu, muncullah ide. Rumah pohon pertama bernama Blue Sweet dibangun di atas pohon ek tahun 2005 dan dikelilingi oleh 12 hektar ladang lavender. Tahun 2011 dibangun rumah kedua bernama Black Cabin di atas pohon pinus tua berumur 300 tahun. Selain lebih luas, Black Cabin juga menawarkan pemandangan perbukitan wilayah Tuscia hingga laut dengan jelas. Turis pun menikmati fasilitas rumah pohon ini. Kami senang tinggal di rumah pohon ini karena menakjubkan. Karena kami punya 2 anak kecil, maka demi kenyamanan kami menyewa apartemen yang memiliki dapur dan semua kenyamanan rumah serta terdapat ruangan. Dengan anak-anak, maka menjadi sedikit menantang, kami menyukainya. Meski turis Italia menurun hingga 5,4%, rumah pohon berhasil meningkatkan turis-turis dari luar negeri sebanyak 1,3%. Bukan main ya Sobat Bumi. Jika kita hidup harmonis berdampingan dengan alam, kita pasti mendapat balas budinya. Rumah pohon La Piantata ini membuktikan bahwa selain lingkungan tetap terjaga dan lestari, kita juga bisa menikmati kelestariannya untuk rekreasi. Nah Sobat Bumi, dari aksi detektif hutan tadi kita sudah mengetahui ya Sobat Bumi bahwa hutan itu penting banget. Bukan hanya dari segi lingkungannya tapi sumber mata airnya juga Sobat Bumi. Oke Sobat Bumi, Nadia nggak bosan-bosan lagi ngingetin Sobat Bumi. Jangan lupa follow Twitter kami di Bumiku1 Dai TV. Dan jangan lupa saksikan terus episode kami setiap hari Minggu jam 15.30 hanya di Dai TV. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah!